سبيل الدموع سبيل هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا ساكن الحضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل هدايا صاحي كي تستريح وبث Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi ini kita diberikan kesehatan, nikmat iman wal Islam, terutama nikmat kesempatan yang mana kita bisa berkumpul yaitu di rumah Tafiz Ummul Salma, yaitu di TK usia 3 sampai 6 tahun. Siapa yang lagi sakit gigi di sini? Ada? Ada yang lagi sakit gigi? Aduh, kalau sakit gigi itu rasanya sakit nggak? Sakit nggak? Di gigi kita itu ada banyak ternyata ya, buat makan. Kalau misalkan giginya sakit, kalau misalkan giginya berlubang, sikat giginya gini-gini aja, nanti kumannya nggak bisa bersih dengan maksimal. Ya, jadi cara sikat giginya sekarang harus benar, dari merah ke putih, merah ke putih, merah ke putih, merah ke putih, atau dengan gerakan agak membulat, bulat, 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 bulat. Nah, terus setelah gigi depan, gigi apa? Gigi samping. Jangan lupa gigi samping bulat, membulat, memutar, memutar ya, seperti ini. Nah, terus jangan lupa samping kanan dan kiri dibersihkan semua. Terus mulutnya dibuka. Nah, sekarang bagian punya nih. Ya, jadi harus maju mundur, maju mundur. Ini yang sering terlupa atau sering terlewat. Nah, bagian dalam ya. Jadi bagian dalam nih, ini juga harus disikat ya. Jadi pokoknya semua bagian harus disikat. Gerakannya gimana? Gerakannya dari dalam keluar, dalam keluar, dalam keluar. Samping juga dalam keluar, dalam keluar, dalam keluar, dalam keluar, dalam keluar, dalam keluar. Ya, bawah disikat, atas juga sama. Dalam. Adik Aisyah, kalau kita itu sikat gigi harusnya berapa kali sehari? Kira-kira 1 kali atau 2 kali? 2. Oke. Nah, terakhir ini. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. Ini yang sering terjadi maaf berkaitan dengan kondisi gigi anak yang rabies. Itu punya kecenderungan susah, jadi susah makan, jadi TM itu salah satunya juga dipengaruhi oleh kondisi gigi susunya kan. Jadi bayangkan orang tua aja, kita dewasa kalau misalkan gigi kita itu berubah, itu kita nggak nyaman ngunyah gitu ya. Apalagi misalkan anak-anak nih, kalau misalkan giginya kita biarkan berubah, padahal mereka masih masa pertumbuhan ya, mereka masih masa pertumbuhan, kemudian mereka masih butuh nutrisi yang cukup. Nah, mereka butuh gigi untuk bisa mengunyah dengan baik seperti itu. Terus kalau misalkan nih anak-anak bisa
dengan baik, itu juga jadinya nutrisi itu terserap optimal. Kalau misalkan seumpama gigi anak regres, dia susah nih ngunyah pakai geraham tuh, dia susah. Cenderungannya apa? Dia biasanya mungkin lebih picky eater. Jadi dia milih-milih, misalkan aku nggak mau makan daging karena kalau makan daging aku nggak nyaman, gigiku milih-milih makanan seperti itu. Jadi pengennya ya berkaitan masalah yang sering terjadi di anak, gigi berlubang, radang gusi. Kalau misalkan rumah nemu misalkan anaknya tuh kalau sudah gigi berdarah, itu bisa jadi kondisi gusinya bermasalah. Itu biasanya karena sikat giginya nggak maksimal, akhirnya banyak plak, banyak karang gigi. Nah itu salah satu efeknya, jadinya gusinya jadi berdarah ya. Jadi kita mau serajin apapun sikat gigi, kalau misalkan tekniknya itu nggak betul, itu nggak efektif. Kalau misalkan kita tadi rajin sikat giginya terlalu keras ya, dan giginya jadi depannya bermasalah. Kalau misalkan kita rajin sikat gigi tapi nggak bersih, ya kedepannya juga tetap terjadi gigi berlubang dan karang gigi ya. Jadi misalkan banyak juga ibu-ibu yang mengeluh, saya udah, anak saya sering kok sudah gigi rajin, kok tetap terjadi gigi berlubang. Nah bisa jadi mungkin tadinya tekniknya mungkin masih kurang betul, kurang bagus gitu ya. Karena kadang kan ya kita tahunya sikat gigi caranya begini-begini aja gitu, ternyata ada teknik khususnya biar lebih optimal seperti itu ya. Nah jadi gigi depan tadi gerakannya dari gusi ke gigi atau bisa agak membulat ya. Terus gigi samping gerakannya agak membulat ya, ingat ya, gerakannya agak membulat. Terus kemudian bagian kunyah maju mundur. Nah ini yang nggak boleh terlewat juga, bagian dalam ini sering banget. Jadi bagian dalam mungkin bagian yang jadi terjamah ya. Jadi ini harus banget dibersihin. Gerakannya dari dalam keluar ya. Sama atas juga. Jadi harus kita pastikan bahwa seluruh bagian gigi anak kita itu terbersihkan dengan optimal. Bahkan kalau bisa sebetulnya pakai dental floss juga untuk membersihkan sela-sela gigi. Seperti itu. Terus lidah juga sebetulnya harus dibersihkan. Ya. Nah ini lidah ini juga berpengaruh nih ke pengecapan makanan. Jadi ada kondisi-kondisi di mana mungkin yang anaknya masih bayi ya, kenapa tuh dia harus dibersihkan juga. Jadi kotoran itu dia juga bisa menempel di lidah, karena lidah itu dia bentuknya kayak patil, kayak apa ya, kayak serabut-serabut tapi kecil gitu ya, sehingga makanan tuh bisa juga nih terjebak di lidah. Kalau menumpuk kotor makanan, sisa makanan di lidah, apa yang akan terjadi? Anak tuh jadi susah mengecap makanan. Jadi kita udah masak enak-enak, kita udah masak wah super enak, wah super gurih, tapi pengecapan dia bermasalah karena banyak numpuk kotoran di lidah. Ya, jadi penting banget. Kebersihan lidah juga bisa menggunakan tadi sikat tapi yang halus ya. Sikat lidah khusus juga ada, atau kalau di anak-anak pakai kain kasar gitu juga. Nah pertanyaan saya, bisa nggak, boleh nggak dengan gigi seperti itu, dengan posisi gigi itu kita copot, apa nanti kita nunggu giginya, apa namanya, katanya kan nggak, ada yang bilang jangan copot dulu karena buat jalur dia keluar ya, tunggu gigi yang baru kan ya. Nah itu saya nggak ngerti tuh, harus kita tunggu dia nunggu dulu atau boleh kita copot sekarang gitu, apa dicabut sekarang gitu. Jadi untuk putusan cabut ular itu sebetulnya pertama tuh perlu dipisahkan dulu. Ya, anak umur sekarang berarti umurnya sekitar 5 tahun setengah. 5 tahun setengah. Nah, kalau berdasarkan teori dan cap yang saya lihat 5 tahun setengah tuh di depan atas tuh belum waktunya. Ya, jadi masih agak lama. Berarti nunggu jalur biar keluar dulu atau gimana? Nah, gigi regesnya ini kan kita nggak tahu nih tingkat keparahannya seperti apa. Ketika masih bisa dipertahankan, tentu dipertahankan dulu. Jadi maksudnya dipertahankan itu dirawat dulu. Jadi belum tentu yang umurnya wah ini udah reges itu udah nggak bisa diapa-apain. Ini bisa jadi mungkin pas dibawa ke dokter gigi mungkin masih bisa dilakukan sesuatu seperti itu. Kalau dicabut
dicabut sebelum waktunya boleh atau enggak. Ada kondisi-kondisi di mana gigi itu terpaksa dicabut sebelum waktunya, misalkan giginya infeksi, bengkak gitu, dan segala macam. Dan giginya mau nggak mau kita pilih untuk dicabut gitu. Nah itu pun ada baiknya kayak dipasang space maintainer loh, jadi kayak alat khusus gitu ya. Saya bisa ngeliatin jadi itu alat yang digunakan, jadi ada alat khusus itu yang digunakan untuk menjaga ruang supaya nanti gigi permanen itu tumbuhnya tuh bisa bagus gitu. Itu ada alatnya dari sebetulnya. لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نهنا ليطوى زمان بئيس شحيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب